Tapi kalau aku yang ikut sih nggak apa-apa juga sih. Ayo, Udah mulai nggak recordnya di tempat kalian? udah. Oke, kita mulai ya guys ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami atau kelompok Selen dalam mempresentasikan demonstrasi solusi tentang model memprediksi harga saham menggunakan machine learning. Baik, untuk mengawali demonstrasi pagi ini, kita mengawali dengan pembahasan tentang permasalahan yang ada. Seperti yang kita tahu bahwa pasar saham ini merupakan bagian yang terintegrasi ya dengan sistem keuangan global dan menjadi sumber utama pendanaan pada perusahaan-perusahaan di dunia. Nah, dalam dunia keuangan, prediksi saham ini merupakan metode untuk mencoba memperkirakan pergerakan harga saham di masa depan. Itu memperkirakannya itu berdasarkan analisis dan penggunaan data historis. Jadi banyak pihak nih yang tertarik pada prediksi saham karena hasil yang akurat dari prediksi ini bisa memberikan keuntungan finansial yang signifikan. Jadi permasalahan yang pertama itu adalah lemah dalam menganalisis sentimen pasar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kelemahan dalam menganalisis sentimen pasar ini, yaitu yang pertama ada berita, laporan keuangan, dan opini publik. Cukup signifikan sih pengaruhnya ini karena eh, ketika ada laporan keuangan yang mungkin fluktuasi juga dapat mempengaruhi, cara memprediksi atau metode memprediksi harga saham tersebut. Dan masalah yang kedua yaitu analisis data yang masih manual. Sedangkan perkembangan teknologi AI sekarang, ini telah membawa perubahan besar dalam berbagai industri, termasuk di pasar saham sendiri. Dan masalah yang ada sekarang yaitu, kebanyakan investor yang masih menganalisis data secara manual, itu ya masalah yang kedua. Dan dari kelompok kami mengusulkan solusi berupa memprediksi harga saham atau membuat model prediksi harga saham dengan machine learning, yang harapannya bisa membantu dalam memprediksi dan memberikan pemahaman tentang kompleksitas pasar, serta pentingnya informasi yang akurat dalam pengambilan keputusan investasi. Ya, oke, kita masuk kepada sesi berikutnya, yaitu sesi demonstrasi solusi yang akan dijelaskan oleh rekan. Silakan, Kaldeo. Ya, oke. Baik. Terima kasih atas pertanyaan. Dengan eh, apa saja yang dibutuhkan di dalam. Yang pertama itu Pandas, lalu yang kedua ada NumPy, yang ketiga ada Matplotlib, dan yang keempat ada Skynet Learn, dan yang terakhir itu ada Keras, termasuk di dalamnya itu Keras model dan juga Keras. Lalu selanjutnya, nah ini bagaimana data itu dibaca dan ditampilkan. Jadi data yang digunakan dalam analisa data harga saham BBCA ya, atau Bank Sentral Asia, yang mana ini diambil dari tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan 31 Mei 2023. Data ini 831 baris dan 7 kolom. Lalu yang selanjutnya, nah ini data itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu digunakan untuk, dan sisanya itu untuk data testing. Adapun persentasenya 10% digunakan untuk
20% digunakan untuk data testing. Nah, di sini bisa dilihat di dalam grafik yang biru data training dan yang ini di dalam library mengulik time dengan mengubah kolom date time dapat memanfaatkannya sebagai waktu dalam data frame. Pada baris selanjutnya mengatur kolom date sebagai indeks data frame dari data. Lalu selanjutnya archive learn dengan fungsi pada proses ini dilakukan normalisasi data agar data yang ada memiliki rentang yang sama dengan mengubah data nilai dengan range interval 0,1. Ya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman kelompok yang lain. Silakan. Ya, terima kasih Kaldeo. Selanjutnya yaitu adalah pemisahan data, pelatihan, dan pengujian data. Membantu dalam menguji kinerja model pada data yang tidak pernah terpapar selama proses pelatihan. Prediksi harga saham merupakan tugas yang kompleks dan terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham. Sehingga prediksi tersebut selalu melibatkan tingkat ketidakpastian yang inheren. Untuk menggunakan jaringan syaraf LSTM atau Long Short Term Memory, dalam memprediksi harga saham Bank BCA, data harus diubah menjadi bentuk yang sesuai dengan input yang diterima oleh LSTM. Nah, pada proses ini data train dan data test hasil normalisasi diubah ke bentuk NumPy array agar dapat terbaca oleh model LSTM sendiri. Nah, pada kode ini mengubah bentuk data sesuai dengan input LSTM, jumlah sampel, time step, dan fitur. Penting untuk memastikan kompatibilitas dengan model LSTM. Membangun model LSTM berfungsi untuk memprediksi atau menghasilkan output berdasarkan pola dan hubungan yang kompleks dalam data sequence. Long Short Term Memory adalah jenis arsitektur jaringan syaraf recurrent atau RNN yang dirancang khusus untuk mengatasi masalah memori jangka panjang dalam data sequence. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ini ada melakukan prediksi harga saham ke depannya. Di sini terdapat fungsi visualize actual and predicted price, di mana ini untuk memberikan gambaran visual tentang perbandingan antara harga saham sebenarnya dan harga saham yang diprediksi. Ini dapat membantu dalam evaluasi kualitas prediksi, identifikasi pola dan tren, pengambilan keputusan investasi, dan komunikasi hasil prediksi kepada pihak-pihak terkait. Selanjutnya ini ada visualisasi, di mana prediksi harga kenaikan saham Bank Sentral Asia Tbk menggunakan algoritma STM menghasilkan MAE sekitar 113,77 dan MPE sekitar 1,30. Dan berikut merupakan visualisasi hasil prediksi saham, di mana kedua grafik memiliki pola yang sama terhadap nilai aktual data test dengan nilai prediksi. Visualisasi yang dihasilkan cukup bagus dan memiliki rentang yang tidak terlalu jauh. Dan yang terakhir ada manfaat solusi. Yang pertama, prediksi harga saham dengan machine learning dapat menjadi alat yang berguna dalam perencanaan keuangan jangka panjang. Lalu yang kedua, memberikan panduan yang baik kepada investor dalam mengambil keputusan investasi. Yang ketiga, juga dapat membantu dalam pengelolaan risiko investasi. Dan yang terakhir, prediksi harga saham dengan machine learning dapat digunakan sebagai alat pendidikan dan peningkatan literasi keuangan.
Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Oke, mantap. Keren. Makasih ya, guys. Berhentiin dulu recording-nya. Bentar. Udah.